Halo teman-teman Republik Investor, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana prospek saham Telkom. Apakah masih layak untuk kita beli saat ini? Simak videonya berikut ini. Halo teman-teman Republik Investor, kali ini kita akan membahas tentang saham Telkom. Apakah masih berpotensi untuk dibeli pada esok hari di hari Senin tanggal 21 Desember 2020? Karena seperti yang kita ketahui pada hari Jumat kemarin saham Telkom mengalami koreksi ya setelah melanjutkan rally untuk reversal pattern menuju level resisten. Nah, kali ini kita akan membahas apakah saham ini masih layak untuk kita beli pada saat kondisi seperti ini yang seperti kita tahu saham Telkom sudah mengalami penguatan lumayan besar ya dari per bulan Oktober kemarin. Oke, selanjutnya akan kita bahas pada video berikut ini. Di sini saya menggunakan aplikasi HOTS ya, atau Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini saya akan menunjukkan saham Telkom pada penutupan hari Jumat kemarin. Saham Telkom ditutup pada hari Jumat kemarin di level 3.510 DBIT. Sebelumnya pada perdagangan hari Jumat saham Telkom berada pada level low-nya di level 3.500 dan highest-nya di 3.540. Jadi pergerakan harganya tidak fluktuatif ya, tidak terlalu besar fluktuatifnya. Jadi hanya di level 3.500 sampai dengan 3.550. Lalu kita lihat selanjutnya apakah ada sentimen positif atau berita positif dari saham Telkom ini. Nah, teman-teman bisa cek di menu stock price. Ini kodenya 0010001 ya, di sini stock price. Teman-teman tinggal klik aja di sini 001. Nah, tampilannya seperti ini Telkom. Di sini teman-teman bisa lihat dan price-nya ada 10 order juga. Terus dan history, jika kita pengen lihat siapa sih yang transaksiin saham Telkom pada menit-menit sebelumnya. Nah, di sini ada daily, ini ada record atau historical daily dari saham Telkom, ada highest, low, last, change, dan volume. Jadi pada perdagangan tanggal 18 Desember 2020 pada hari Jumat kemarin volumenya tidak begitu besar ya, seperti hari-hari sebelumnya. Di sini rata-rata 2,4 juta, di sini ada 4,5 juta. Jadi pada hari Jumat kemarin cenderung kecil. Nah, kita saat ini ingin melihat ada sentimen apa di saham Telkom. Apakah bisa menggerakkan harga saham Telkom untuk naik lebih tinggi lagi? Kita cek di sini di kolom news ya. Telkomsel, Tri, dan Smartfren pilih blok frekuensi 5G. Nah, ini kita lihat. Ini teman-teman tinggal klik ini. Klik di teman yang pengen teman-teman lihat. Klik konten. Read more. Nah, di sini langsung terlihat ya apa link dari sumber berita yang diterbitkan. Di sini ada bisnis.com yang menerbitkannya dengan headline Telkomsel, Tri, dan Smartfren pilih blok frekuensi 5G hari ini. Ini terbit 17 Desember 2020, jadi cenderung masih segar ya, beritanya masih baru. Lelang frekuensi 2,3 GHz yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan jaringan 5G memasuki tahap akhir. Para peserta lelang yang sudah terpilih akan menentukan blok yang akan mereka gunakan untuk 10 tahun ke depan. Analisis kebijakan ahli media Kemenkominfo Adis Alifian mengatakan proses lelang di pita frekuensi 2,3 GHz memasuki tahap akhir. Ketiga peserta yang terpilih lelang yakni PT Smartfren, Telkom, dan PT Hutchison Indonesia atau TRI.
akan memilih 3 blok yang tersedia di pita frekuensi 2360 sampai 2390 MHz. Nah, di sini udah terlihat ya, untuk 10 tahun ke depan, lelang jaringan 5G itu sudah memasuki tahap akhir, dan 3 peserta lelangnya antara lain adalah Smartfren, Telkom, dan Tri. Jadi ini merupakan kabar positif untuk kedepannya untuk saham Telkom. Jika Telkom sudah mendapatkan jaringan 5G, yang mana nantinya pasar dari Telkomsel akan semakin luas. Dan yang tidak mendapat jaringan 5G untuk lelangnya adalah Excel dan Indosat. Nah, jadi dari sini aja kita udah tahu bahwa kedepannya ini akan mempunyai prospek yang positif dari saham Telkom. Oke, dari sumber beritanya positif. Di sini ada berita-berita lainnya juga, cuman kita nggak terlalu membahas semua berita. Kita lanjut ke chartnya, apakah masih bagus untuk kita beli dengan keadaan saat ini yang mana harga Telkom sudah lumayan tinggi. Kita buka chartnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi TradingView. Saya berlangganan aplikasi TradingView karena user interface-nya lumayan bagus ya. Terus juga dari tampilannya, dari aplikasi, dari tools-nya, indikatornya cukup lengkap juga. Oke, kita bahas yang pertama dari trennya ya. Jadi teman-teman ketika buka chart, yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah trennya. Kita melihat arah trennya. Kalau trennya masih downtrend, jangan harap bisa cuan. Malah kita masuk malah boncos, loss gitu kan, udah pasti loss. Kita ngelawan arah tren. Nah, di sini kita harus lihat trennya dulu. Caranya adalah kita untuk menentukan major trennya, kita pakai time frame yang lebih besar. Biasanya saya pakai weekly sih. Weekly aja cukup biasanya untuk menentukan arah tren. Nah, bisa dilihat dari 19 Agustus 2019 ini sampai dengan 2 November 2020 ya, November 2020 itu penurunan dari saham Telkom lumayan drastis ya, lumayan besar. Di sini bahkan kalau kita cek ada penurunan berapa persen ya di sini. %34 ya, 35% penurunan dari ini saya tarik harusnya lebih besar. 77% dari Agustus 2019 sampai dengan November 2020. Sebenarnya ini bisa lebih parah lagi karena lowest-nya di 2020 itu di harga di sini ya, titik ini nih. Low-nya 2450, 2450. Jadi kalau kita hitung di tahun 2020 aja Telkom itu sudah bergerak turun sebesar 84% ya, dari highest ke lowest di 2020. Lalu kalau kita lihat dari highest sampai last harga sekarang last di harga 3.510, 28%. Jadi masih ada upside potensial 28% kalau kita bandingkan dengan level tertinggi di
tahun 2000 bukan 2020 ya, 2019 ya ini ya. Level tertinggi di tahun 2019 ada upside potensial 28%. Oke. Dari trennya di sini secara jangka panjang memang downtrend ya. Namun sudah ada pola reversal pattern atau reversal candle di sini. Ini ada reversal candle ya. Lalu bisa kita lihat bahwa saham Telkom juga sudah break resisten minor. Di sini saya buat resisten, di sini resisten minor. Kenapa di sini saya buat resisten? Karena teman-teman bisa lihat adanya level yang tidak mampu ditembus oleh harga beberapa kali. Di sini pertama di sini, dan ini menjadi awal sebuah resisten minor di sini, lalu di sini, dan akhirnya level resisten mampu ditembus di level ini ya. Level resisten mampu ditembus di level ini di tanggal 16 Desember 2020. Ini saya tulis aja level resisten minor 3500. Times 3500. Harga mampu break resisten minor 3500, yang artinya jika resisten ini kuat, harga akan melanjutkan kenaikan untuk menuju resisten berikutnya. Nah, di sini saya menggunakan indikator Fibonacci retracement untuk melihat berapa level harga resisten berikutnya setelah harga mampu break resisten minor. Saya menggunakan Fibonacci retracement. Di sini ada lower peak. Lower peak ke lower trough. Saya sambungkan. Lalu trend base Fibonacci extension saya pakai. Yes. Nah, di sini ada area cluster di mana kecenderungan harga, atau kita bisa menggunakan ini sebagai level resisten berikutnya. Ini level resisten pertama di sini. Cluster pertama di sini, cluster kedua di sini. Benar aja ya, ini di sini harga setelah menembus resisten dia retrace dulu sedikit. Dan kalau kita menggunakan klasik support resisten, di sini juga ada resisten, teman-teman bisa lihat level ini. Jadi resisten berikutnya di range 3800 sampai dengan 3880.
Oke, jadi ini level resisten berikutnya kita tandai dengan panah. Jadi bisa dijadikan level retracement ini, keadaan saat ini yang sedang retrace turun, ini menjadikan teman-teman bisa entry lagi di saham Telkom atau bisa average buy di saham Telkom. Lalu jangan lupa juga batasi level supportnya. Nah, biasanya jika level resisten sudah ditembus, itu akan menjadi level support baru. Kita pasang support minornya. Ini karena di sini ada gap ya. Sebenarnya bisa di sini resisten minor 3.500 kita jadikan support minor 3.500 karena ini levelnya sangat dekat dengan harga close di mana saham Telkom close-nya di level 3.510. Jadi kalau misalkan tembus 3.500 berarti udah break support gitu kan. Jadi saya pasang level supportnya di sini aja karena di sini ada gap 3450. Support 3450. Nah, ini merupakan target resisten dari saham Telkom di level 3.800 sampai 3.880 dan level supportnya 3450. Dari arah trennya, ini saya menggunakan moving average exponential moving average 21 dan 34. Di sini masih bagus ya. Masih uptrend. Jadi teman-teman bisa manfaatkan tren yang sedang uptrend ini. Oke, sekian dari saya untuk rekomendasi saham Telkom dan prospek yang ke depan. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Oke, terima kasih.